Oke, kalau gitu kita bakal langsung melihat dari segi drafting base-nya. Map apa yang akan kita gunakan? Karena lumayan seru nih dua map terakhirnya, Flying Cloud sama Dangerous Grass. Lagi Dan Flying Cloud. Flying Cloud lagi nih replika game pertama berarti. Iya. Replika game pertama, apakah Onyx udah punya jawaban atau sebaliknya? Iya. Welcome to the greatest night show. Nah, All Queen. time is Nah Saya itu, Hilda sama. itu tuh Marcel tuh. Apa Gak sekolah itu. Marcel bisa first Lucu. pick. Sir, Ada Fanny. what's your command? Oh. Your team is picking. Langsung ya. Wow. Oh iya, Marcel di ban, Fanny muncul, tapi Poveusnya Ya ini kalau mau ambil Pove ambil sekarang ya. Mau dibukakah untuk Povius? My tail's been itching for a real Leo fight. Kalia. masih nggak mau ya. Yep. Oke. Kalau Leomord Kalia berarti untuk kombinasinya ini yang ketiga. Gord lagi. Bisa banget. Ya. Bones of steel. Kayak Gatot Kaca dulu Valentina ada. Tapi kalau misalnya Gord lagi, susah nggak Om buat dapet Caravaninya? Harus Iya. combo ya? Susah kan kombo dengan Kalia tapi. Oke, jadi Iya. mengandalkan dari kaliannya juga yang Benar. nggak bisa sendiri gitu. Benar. Tapi ya ini berarti Fanny-nya harus hati-hati ya kalau sampai Kalia sudah level 4. Dan Oke. Harit ternyata yang diambil di atas. Harit ya. Ya. Biasa sih Kalia Gord ya memang, tapi Everything is within my bisa diganti reach. sih, jangan Gord. Berarti ini Povenya kita lupakan dulu Om. Ambil pokoknya. Pick ketiga. Dilema sih. Dilema ya. Dilema. Ambil banget. sih. Mau ambil Pove. Ambil sih Mumpung gua. ada Harit loh. Ya ada Harit, bisa kejar-kejar. Oke. Cuman mereka butuh sambungan kan buat si Kalea nih Tapi sebenarnya. kan masih ada Marsman, bisa kari lagi. Oh, Kari instan loh. bisa kari juga ya. Iya, bisa kari juga. Kalian kari itu bisa main loh Om. Pove. Pove sih gue. Ya Pove bisa jadi badan memang bisa kejar untuk Harit. Bisa jadi partner juga ya. Dan Leomord tapi Ruby. Wow. Ruby, debut pick. Debut ya, Ruby memang cukup lama kalau kita lihat belum muncul. Crowned by Dan- Ruby's mandate. Debut. Debut di season ini. Masa nggak ada yang pakai Ruby? Belum, Ada. belum. Hah? Season ini ya. Oke. Yen. Terus juga siapa Hilda. Tapi menurut Om Mama, Ruby di pick ini bagus atau enggak? Kayak Ruby kan sebenarnya jadi satu hero yang nggak terduga dong. Ya, dan Bisa ini diambil di akhir. Ruby-nya sebenarnya ini untuk lebih memastikan biar Fanny-nya nggak terlalu bisa main. Oh. Jadi ada Ruby kita lihat. Cloud, oke. Is bad. Jadi kayak di game sebelumnya mereka nggak punya efek sisi pasti, sekarang dikasih yang pasti banget. Pasti banget yang satu area, yang satunya single target. Ah, oke. Ya, dan Leomordnya bisa jadi finisher ya nanti buat Alter Ego. Ya. Oke, dengan Cetian dan juga Cloud yang ditutup berarti tadi ya untuk satu mid laner lain seperti apa yang bakal di ban dulu oleh Alter Ego. Oh, Valen. Ada Valen, Farsha juga masih am now tersedia, the tapi Pove. Pove-nya justru yang mereka ban. Oke, Povius yang di ban. Menarik ya, berarti tidak ada penggunaan Povius karena lumayan nih Ruby juga dengan dash, Leomord ke dash. Kalau Povius sampai jatuh ke tangan Onyx bahaya, opsi dia kalau memang mau ditutup. Oh iya ya, masih ada Obsidian. Ini 2 kali kena ban berarti. Kalau mau di ban. Join Lunox. my Your dream. team Wow. is Oke, beda. Ada opsi dia untuk bisa mencegah ya dash dari Harit, dash dari Fanny. Tapi ingat butuh waktu kalau memang opsi dia mau dipakai oleh Alter Ego. Iya. Nah, Lunox ini juga salah satu hero yang Gord lumayan kuat lagi ya. ya. Kuat buat match up ke arah Harit juga, defensive powernya pun ada Brilliance Order. Tapi Gordnya tidak Lagi akan nih. berubah. Ya, bukan di 3 ya, tapi di 4. Dan untuk ketiga kalinya. Ya. Gak kena ban juga tadi sama Onyx. Yup. Ini Nah. lebih enak lagi berarti buat Gord sebenarnya, kayak dia punya banyak initiatornya, tapi mungkin akan lebih beresiko buat dia kan. Iya, ini Karena ada Fanny. betul ini ada Valentina. Aku pengen bilang Talisa tapi Talisa bisa kena dari Gord tapi tergantung dari pilotnya sebenarnya. Iya. Ya kalau memang bisa pegangin ya masih oke-oke aja ini kalau mau pakai Talisa. Time to go to the RT show. Oh, Lilia. Some fun. Wah. Lilia was little girl. Lilia Purify ya harusnya. Yap. Karena ini efektifnya banyak banget. Dan lampu-lampu yang menjadi opsi. Wah, ini lampu-lampu astaga Lutfi. Kita lihat, getarkan line up down. Harusnya, Opsi dia kan? opsi dia. Oke loh, nggak bisa ngedash sebenarnya buat Onyx. Nggak bisa main kari juga nih. Kakinya dipegangin banget ini. Ganggu Iya. banget nih. Lilia. Lilia, Harit.
lantainya kayak panas gitu buat mereka. Maju dikit. Main, nah. ya tapi kalau ya, Obsidian juga sama. Sama ya, 11-12. tapi beda. minimal Atau bisa Moskow? mencegah ngedash. Belum kan ya Moskov ya? Moskow boleh, gue setuju sih Moskow. Gue setuju Nevin, Moskow. Bisa instan juga nanti killnya kalau di mid to the late game. Iya. Let's make this celebration sparkle. Wow. Oh, Gold Clan Ruby. Oh, back to nature ya buat Apa, Alter Ci? Ego. Golden Ruby atau Golden Cici? Ruby, Gold Ruby. Oke. Oke. Gold Clan Ruby. Golden Ruby. Menarik ya. Untuk opsi yang dibawakan tidak ada marksman berarti? Oke, kita kembali ke meta season kemarin. Iya. Dua fighter yang bakal terpakai sekarang. Ruby muncul, Iya. tapi menurutku juga cukup oke sih ya. Cuman kita harus melihat nanti bagaimana pembagian nih ya. Job desk dari Alter Ego, siapa Heeh. yang harus punya damage yang besar. Apakah itu Betul. nanti ada di tangan Leomord? Dan apakah dengan hanya mengandalkan satu hero itu cukup buat Alter Ego? Nah, dan kalau misalnya Ruby-nya build ke arah damage, apakah itu cukup buat bisa memperpanjang teamfight juga ya? Yap. Karena ya fungsi dari Ruby juga di dalam game ini yang harus mereka maksimalkan, Bang Oji. Yes, Nevin. Jadi Nevin langsung kita lempar ke lane of down. Silakan Nevin. Oke, kalau gitu kita akan melihat game terakhir di hari ini. Abiel Laredo, mana tepuk tangannya? Reaches the battlefield. Let's go to the lane of down. Ya, masuk ke dalam line up dan selamat datang. Dan kita akan langsung melihat juga apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya secara match up antara Harit dan juga Ruby, apakah itu akan jadi kesulitan bagi Haritnya sendiri, Om? Harit ya, sebenarnya sama-sama kuat lah kalau kita bicara soal laning phase sendiri. Tinggal kehadiran mereka berdua waktu team fight itu seperti apa. Karena, waduh, Flicker. Flicker hijaunya udah kebuang di bawah menit yang ke Satu. satu ya benar. Cepet banget tuh kebuang. Baru 40 detik ya berjalan. Dan emang udah bermain secara agresif. Mereka tahu power dari Lilia emang ini clear-nya bakal cepat banget. Dan secara jangkauan juga range-nya akan sangat jauh. Meskipun belum ada flashes ya yang bisa dimainkan. Tapi tetap secara output damage buat di early. Ini power juga dan Keyboy yang akan memberikan gangguan juga ke area orange buff. Ya, dan apa yang membuat sulit nanti ya buat Alter Ego ini karena lawannya. Mungkin dari sisi Onyx sendiri ini punya Summon Force yang pertama. Terus yang kedua ada Angry Gloom juga. Jadi ada efek-efek slow yang bisa membahayakan untuk hero melee seperti Alter Ego. Wah, Iya. Kairi. Kalau coba menuju ke arah Arvi dan Flicker telah dikeluarkan oleh Arvi. Lagi dan lagi Omawa Flicker di bawah menit yang kedua. Dan ini akanlah sangat berimpact dan bahkan Hijumi udah akan jalan untuk pull first blood menuju ke arah double kill. Tapi untungnya tidak ada cutthroat dan tidak ada energi untuk Kairi. Karena itu bisa jadi poin kill yang kedua. Bahkan Arvi di depan sana karena tadi adanya Kairi yang melakukan sedikit Sowon ke arah top lane. Ketika dia Sowon, Flicker kan terpakai. Ya. Iya, jadi emang agak susah ya untuk keluar dari pressure tersebut. Dan ini Kairi lagi umur-umurnya ya. Level yang ketiga menuju ke level yang keempat. Damage-nya udah pasti bakal sakit banget secara targeting. Dan Arvi nggak bisa berbuat banyak juga selain clear. Sementara play lainnya akan ditugaskan untuk melakukan setup di area turtle nih dengan Leomord. Apakah ini akan jadi lebih kuat buat Alter Ego? Lebih kuat mungkin iya, tapi untuk setupnya enggak ya. Karena kan ada Flicker sama sekali dan ini membahayakan Hijumi sebenarnya. Yang pasti akan ditarget dulu sebelum dia ready nanti battle spellnya. Baru punya level 4 nih ya buat Hijuminya. Tapi Iya. belum punya Flicker. Oke, bakal cukup berbahaya memang harus bermain dengan lebih defensif. Tapi secara power damage akan tetap terasa dan langsung dipanggil. Yasuke bakal tengah ambil alternatif bisa dengan poin. Menarikkan ke arah belakang Alex terting down. Tapi Yasuke nggak ada yang following up dan Kairi. Instant kill terhadap dirinya. Tapi masih memiliki cutthroat dan lihat Hijumi. Bakal coba dikejar habis-habisan. Menunggu energinya terlebih dahulu. Dan cutthroatnya Kairi masih ada loh. Simpen ya. Masih hijau tuh di situ. Iya. Karena kayaknya nggak bisa di-convert ke arah poin eliminasi ya. Dengan trigger yang udah kembali juga dari Hijume. Memperkuat lagi untuk power defensifnya. Tapi dengan keunggulan tadi 3 kill dan juga objektif yang dilepas. Hampir aja. Sosok dari Keldra termakan tadi lihat sabit di depan mata Arvi. Hampir tapi almost is never enough. Dan lihat Lutfi. Astaga Lutfi. Bersinar berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Nino. Iya, nggak dapat Hijume, dapetnya Nino ternyata. Dan masih sangat menguntungkan berarti Om buat Onyx. Sangat ya. Di awal apalagi seperti ini. Wah, Sebentar Waduh. Hijumi. Hijumi disiksa habis di sini. Yep. Hijumi benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk berdiri. Untuk bisa mengeluarkan Mystic Gas-nya.
Hijumnya dipaksa flickernya, selama ada flicker Hijumnya paksa sampai flickernya keluar lagi. Ya benar, sudah ada info ya. Ini tanpa flicker sekarang untuk Hijumenya. Fokus dari Kairi bisa menuju ke mid lane. Lagi kalau mau. Wah, plating ungold ya. Udah langsung dipegang juga, jarang-jarang nih kita ngelihat dari area mid yang justru bisa ditekan duluan. Dibandingkan dengan area side lane-nya, Kairi yang sejauh ini masih bebas dan langsung Heptasis ada di tangan, Om. Lihat, Meta main galak aja ya. War X ini untuk Lutfi-nya dan untuk keunggulan gold memang dipegang dengan pemain Onyx juga. Belum ada yang bisa menahan sementara waktu. Arvi bahkan hanya bisa defensif dulu nih. Mode defensif ya. Iya, karena kalau di sowan lagi sama Kairi ke atas, Gawat. dengan udah ada Heptasis, Waduh, level 4 punya Cutthroat, Arvi bisa instant kill. Ya. ditahan ya gerobaknya. Ya memang karena kayak level 6 ya. Tapi itu level 6-nya lebih besar daripada si... siapa tadi? Arvi ya, bagian atas. Karena Starlium. Oke, ada Turtle juga. Oke, langsung ya. Pengen memberikan pressure tambahan lagi biar Wevinian masuk juga karena Yasuke pun udah ready bahkan. Summon Force menuju ke arah ofensif. 1 versus 3, 1 versus 4. Apakah berhasil mendapatkan Arvi tapi nampaknya gagal dan itu dia Tsunami Slave. Dari Alex berhasil menyelamatkan Arvi. No Purify karena Purify pertama sudah terkena Mystic Projectile. Apakah ada sedikit pertukaran kali ini? Tapi nampaknya bakal ditarget ke arah belakang. Alex! One last hit dan instant kill dari Sans. Berhasil membuat Alex ter-takedown. Tapi Keyboy, ini benar-benar menjadi hantu untuk Yasuke. Membayang-bayangi terus Yasuke dimanapun Yasuke berada. Apa terapkan dia dan itu dia. Hijumi yang terejam-ejam untuk di game yang ketiga kali ini. Wah, itu dalam banget loh Avatar of Guardian-nya juga. Tapi follow up-nya nggak perlu khawatir dengan hadirnya Kairi juga ya Om. Iya, itu ada EOG. Terus juga kita tahu ya itu belum ada battle spell flicker tadi yang ready juga dari Hijumi. Udah jelas dia akan menjadi target, Nino. Vengeance, on defensive tapi Cutthroat terakhir dari Kairi. Wow, damage instan. Bahkan ini kan seorang... Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk mempertahankan bump buff mereka. Tsunami Slime bakal coba diangkat menuju ke arah belakang Mystikus. Lutfi! Astaga, Lutfi hampir saja selamat karena Yasuke berhasil memancing dengan Barbielnya. Yeehaw! 2 poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Membalaskan kembali Sans. Masih ada Black Juice di sini. Tapi ingat, Black Juice tidak bisa membalikan kembali projectile yang dimiliki dari Sans ya. Betul, udah berubah ya untuk Lilia yang sekarang juga. Tapi sangat Dipaksa. cukup. Kelra mengusir aja dulu dengan Summon Force yang langsung dibuka. Dan kelihatannya dari Alter Ego memang udah mulai bisa ngedapetin poin eliminasi perlahan. Tapi pastilah mereka mengejar. Tapi emang yang paling bahaya adalah dengan Kairi sekarang Malefic 3 poin kill dan belum ada jawaban berarti buat Fanny-nya Om. Nah, sejauh ini ya, steel cable dia dan juga untuk eksekusinya sangat-sangat pas sekali juga. Dan we know this, baik gope kita menjadi debut Ruby untuk MPL Lady Season 17. Dipakai Nino terakhir di Grand Final. Wow, sebuah eksekusi juga. Bagaimana Nino tumbang tadi. Untuk ketiga kalinya bahkan Om. Lagi-lagi di tangan Kairi. Iya, selalu ya. Selalu. Karena memang nggak bisa ada yang stop langsung dan memang tadi masih sendirian ya. Kalau misalnya udah masuk area team fight, apakah ini akan jadi berbeda secara komposisinya Om kalau masih team fight? Pas team fight jelas beda sih. Karena dari Kairinya nggak bisa asal masuk juga. Ada Alek kan kalau lagi team fight kumpul seperti itu. Jadi memang target paling utama dari Onyx adalah menuju ke EXP lane. Mau tangkap lebih sulit. Oh, dapat Aleknya. Flicker. Untung saja. Masih ada flicker di depan sana. Aleknya dapat, kalau Aleknya tumbang ada flicker yang terpakai. Waduh, bahaya banget sih. Iya, ruginya bakal makin Double. berlipat ganda ya. Dan ini emang posisi dari Onyx juga ada 2 Purify kan yang mereka bawakan. Jadi target dari Alex pun memang nggak sebebas itu. Tanpa adanya flicker berarti nggak bakal ada kejutan juga dalam beberapa menit atau detik depan. Dan Onyx yang masih konsisten. 2.600 gold lebih unggul. Arvi build ke arah si Halbert Om. Iya. Butuh untuk efek Taman pemotongan ya. Force di depan sana mencoba untuk menghindari Lutfi. Hijumi. Tapi Lutfi! Flickernya kali ini miss, tapi untung masih bisa didapatkan karena Hijumi nggak memiliki flicker. Dan bahkan Kelra berhasil ngebait para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba di sandwich oleh Keyboy. Di depan sana, Yasuke sudah tidak memiliki Barbiel, memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban yang tepat. Sedangkan lihat Kairi versus Arvi. Hampir solo kill, tapi masih bisa selamat di tengah sana. Arvi still survive. Kegigihan Lutfi mendapatkan ke bagian belakang dan Nino. Oh, dibalaskan Kelra berdansa di dalam turret seperti biasanya. Haritnya mulai berulah. Iya, inner turret
langsung bisa diambil dengan Onyx dan lihat Gold Swing yang langsung rasa jauh banget ya. Tapi surprise. Tsunami Slam menuju ke arah Kiboy, apakah instant kill, apakah ada Avatar Guardian, tapi ternyata Kiboy! Masih recall di depan sana, menahan semua damage yang diberikan oleh Hame Hijume. Ternyata tidak sekeras di game yang pertama. Itu kalkulasi yang bagus banget ya. Dan sekarang gangguan dari Kairi karena Arvi. Arvi langsung ada Brave Fighters dari Lutfi. Itu dia keganasan dari Astaga Lutfi. Ini non-stop team fight sih Om. Tapi untuk Alter Ego bagaimana cara menghentikan pressure sekuat ini Om? Ya ini kayaknya lumayan sulit sih. Mereka harus bisa mainin pick off dengan Ruby-nya dulu ya. Karena belum ada tarikan M Offended yang tepat juga dari Alter Ego. Dan bahkan karena Glowing One belum selesai nih menjadi item untuk Hijume, kayak tadi kita lihat Revitalize pun masih bisa menahan kan sebuah Mystic Gush. Iya ya, combo Ruby dengan ulti flickernya belum kelihatan karena flickernya mostly dipakai untuk melarikan diri dibandingkan dengan bermain agresif dan akhirnya Lordnya bebas. Nih, satu dominasi arah objektif ya yang bisa dipegang oleh Assassin user Fanny. Nah ini maka jadinya sebuah pertanyaan besar untuk Alter Ego. Winning condition seperti apa yang masih mereka punya dengan kondisi kayak gini Om? Ya karena mereka butuh untuk bisa ngedeliver damage dan itu harus cepat ya. Untuk bisa nge-burst karena lawannya juga bisa nge-dash. Cuman nggak punya nih sekarang mereka karena mereka mainin fighter. Bukan marksman, bukan assassin juga. Butuh waktu lah minimal untuk bisa menumbangkan entah itu dari lapu-lapu atau dari gatot kacanya juga. Bukan waktu sih Om, menurutku momen. Karena kalau ngomongin waktu, semakin waktu bergulir, semakin kuat untuk Onyx. Bukan, maksudnya butuh waktunya untuk numbangin satu hero-nya yang tebel. Wah, panjang banget. Makanya mereka kayak- butuh momen banget ini. Dan momennya nggak ketemu juga kan sekarang. Karena lihat, item dari Suns tadi itu udah punya Wishing Lantern. Item kedua lah Wishing Lantern. Jadi dia berani banget dan bakal membakar nih HP-HP yang tebel. Oke, lihat di atas. Kairi bakal coba ditangkap dari depan sana. Apakah bakal coba ditangkap Kairi? Freestyle dulu bos. And Kairi still surviving the top lane. No way. Dan bahkan di depan sana, Lutfi bakal coba dimakan. Flicker Power Defensive, astaga Lutfi masih dengan pasifnya. Nggak mati. Masih ada, dan Lutfi kali ini masih diselamatkan oleh Kiboy. Pasifnya masih bertahan dan bahkan dibalikin keadaannya. Malah Nino yang tumbang. Meskipun begitu Lutfi tetap harus ter-take down di dalam posisi turret tadi. Tapi itu sinergi yang luar biasa banget sih ditunjukkan oleh Onyx. Dan bukan cuma masalah mechanical skill yang ditunjukkan, tapi ini menunjukkan juga dominasi secara gold. Karena dengan 2 player aja, damage-nya belum cukup loh untuk menumbangkan Kairi. Iya. Kerjasama yang apik ya tadi untuk bisa menyelamatkan Lutfi juga datang dikasih Revitalize. Masih sanggup untuk bertahan sampai dengan selama itu. Kelrah punya Holy Crystal. 3 item core untuk Harit selesai. Dari Feather of Heaven, Starlium, dan juga ada Holy Crystal. Dan ini adalah damage yang tidak bisa dibendung ya. Dan sekali lagi nih, tarikan atau mungkin efek crowd control yang diberikan dari Alter Ego. Kayaknya masih belum cukup deh untuk bisa pegang entah itu ke Kelranya atau mungkin ke Kairi-nya. Iya sih. Menit 12 ya, sebentar lagi akan terlihat dari objektif Lord juga. Yang sejauh ini memang masih selalu bisa didapatkan dari Onyx. Tapi ya ini akan bergantung juga dengan defensive power dari Alter Ego atau justru mereka bisa bermain dengan lebih keluar ya dari area base mereka. Karena secara itemization sebenarnya ketinggalannya lumayan jauh nih, terutama dengan Kairi 2.900 gold secara individual Om. Hampir full item ya buat Kairi, ada War X Brute Force Staff Boots juga. Yang dipakai jadi efek stun ke dia itu jauh lebih cepat selesai tadi. Sedangkan dari Alter Ego tertinggalnya lumayan. Sangat-sangat jauh sekali dari Gord untuk Hijume-nya belum bisa nge-deliver damage yang maksimal ya. Karena masih tertahan hanya di Blood Wings dan juga Glowing One. Bahkan Alvi sendiri untuk Gold Wing. Seperti dan Sokolil! Kairi! Sokolil terhadap Yasuki kali ini di area top lane tanpa adanya retribution yang terpakai. Wah masuk rumput ya, ini langsung dikejutkan secara instan. Dan Yasuke yang tumbang udah berarti Lordnya akan sangat bebas bagi Onyx. Tidak ada opsi lain kalau misalnya kita ngomongin ke arah objektif, tapi Alec masih akan coba untuk memantau dulu dari kejauhan. Dan berarti opsi dari Alter Ego adalah menunggu Om, atau ada cara lain? Menunggu yang paling tepat, Suns memang ditarik tapi ada Black Shoes untuk Suns. Avatar Guardian ketika Suns diambil Pendant, Avatar Guardian dari Kiboy targetnya bukan nge-cover, tapi cari Hijumeng. Hingga dia nggak memiliki flicker sekarang Om. Yap. Dan sangat bersih sekali untuk Onyx ya di game yang sekarang. Nino punya Oracle, tapi kita hitung-hitung dari Alter Ego sendiri. Pemberi damage mereka hanya ada di Yasuke. Dan mungkin yang kedua itu ada di Hijume. Iya. Kalau untuk Arvi berarti bukan
Bukan. Ya ada si Halberd War X, tapi kayaknya dia lebih sustain untuk ganggu dengan kontrol area yang pegang. Oke. Oke. Dan Wah Oh, ketahuan. di retri juga. Di retri bakal coba dipasang. Alek bahkan pakai flickernya. Tapi di depan sana mereka tidak memiliki. Dan itu dia. Kucing-kucing kutahe. Oh, dikejar. Kairi dan juga Alek. Kucing-kucing kutahe ternyata membuat waktu yang cukup banyak hingga Alek gak bisa pulang. Masih kucing-kucing kutahe guys. Dan bahkan Alek ter-take down. Mystic Gas dengan Amehameha dari Hijume. Mereka mencoba untuk fokus. Ke belakang Lutfi. Astaga Lutfi. Wabah kamu coba dengan adanya avatar Guardian bahkan di depan sana karena mulai menggila hampir mendapatkan Ino. Mereka mencoba untuk fokus ke arah BS. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Dan lihat Onyx menggila. Onyx take the game. The Sky King mematok para pasukan Alter Ego dan memastikan 2-1. masih belum